Oke, balik lagi dengan gue Andika Widya Kurniawan. Kali ini ada kabar yang menarik banget dari Oberlo. Ya, kalau misalnya teman-teman pada main international dropship pasti paham banget apa itu Oberlo. Oke, dan ini adalah kabar bisa dibilang duka cita dan sukacita atau alias kabar baik dan kabar buruk. Nah, belakangan ini Oberlo itu lagi rame banget dibicarakan di hampir semua media luar. Kenapa? Karena pada nggak nyangka kalau ternyata situs sebesar Oberlo yang bergandengan dengan Shopify itu tanggal 15 Juni kalau tidak salah akan tutup. Kebayang? Lalu gimana dong nih market-market yang ada di atau konsumen-konsumen yang ada di Oberlo mau lari kemana? Nah, berdasarkan dari informasi Oberlo sendiri, ya pada Oberlo Apps Sunset Fact and Question ini atau FAQ menyatakan bahwa Oberlo Dropshipping Apps itu akan shutting down atau tutup pada tanggal 15 Juni 2022. Nah, setelah tanggal tersebut, maka kita sudah tidak bisa akses lagi. Nah, kalau misalnya dikatakan di sini kalau misalnya ingin melanjutkan bisnis dropship dengan Oberlo, silakan untuk migrasi. Ya, secara singkat aja migrasi historical data atau data-data yang kita pasang di Oberlo yang mungkin teman-teman nih international dropshipping yang pernah buat pakai Shopify dengan Oberlo itu sekarang udah bisa migrasi dan mereka menyarankan untuk ke DS dropshipper DSR yang dimana kalau misalnya teman-teman nonton video sebelumnya saya udah kasih review tentang DSR ini ya secara manual ataupun otomatis. Nah, ya. Kenapa akhirnya mereka menutup? Oke, di sini sudah dijelasin bahwa Shopify itu top prioritas yang dimana lebih ke arah merchant. Ya kan? Nah, kemudian saya singkat aja ya, tanggal 15 Juni nanti Obel akan tutup dan transisi untuk mengoptimalkan development sebagai Shopify partner yang terpercaya. Ya, makanya sekarang diganti ini jadi join Shopify Now. Oke, karena mereka akan mengarah atau digandeng dengan Shopify. Sedangkan untuk bagian aplikasinya mereka sudah diakuisisi atau dibeli oleh pihak dasar sendiri. Susah gue sebutin DS, DS search, whatever lah ya. Nah, terus gimana nih kalau misalnya setelah Oberlo shutdown atau ditutup? Ya udah nggak bisa akses lagi, oke? Dan Oberlo sendiri akan menghilangkan aplikasi tersebut dari Shopify tanggal 15 juga. Makanya sebelum tanggal 15 buat pengguna Shopify dipastikan ya tanggal 12 Mei itu sudah menginstall semuanya. Jadi sebelum tanggal 15 Juni semua sudah harus migrasi ke DSR. DS saya bilang dropshippers ya. Dikasih tahu cara-caranya ini teman-teman bisa baca langsung ya melalui Obelo apps Slippack ya FAQ. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang teman-teman. Kalau main dropship itu paling gampang dan tenang aja. Ya, kalau udah nggak bisa pakai dropshipper, udah nggak bisa pakai Obelo lagi, maka teman-teman bisa langsung yang seperti gue review kemarin pakai DSRS. DSRS ya, DSRS. Nah, gue bingung nyebutnya gimana, tapi ya ini. Yang dimana ada the best AliExpress dropshipping tools, all e-commerce. Ya, nah teman-teman bisa langsung daftar gratis, tapi yang menjadi masalah adalah tidak mendapatkan perlakuan khusus. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman gabung di interdropship.com, maka teman-teman akan mendapatkan perlakuan khusus. Kenapa? Karena kita partner dari mereka. Ya, ini situsnya kita. Oke, maka teman-teman otomatis akan mendapatkan perlakuan khusus atau VIP.
dari mereka, ya. Bisa aja dipermudah pembayarannya dan lain-lainnya, bahkan kalau misalnya chatting bisa aja dahuluin ya. Karena setiap situs teman-teman kita akan report ke mereka. Jadi teman-teman nggak usah bilang lagi kita dari Interdosip, nggak usah. Langsung aja kenapa ini. Nanti mereka akan tanyakan situsnya apa. Nah, situs tersebut sudah terdaftar di mereka. Oke, jadi tinggal gabung aja. Ini saya akan review ulang lagi sedikit. Kenapa enaknya pakai ini? Saya kasih lihat fiturnya. Ya, nah pertama, situs ini atau DS Search ini terintegrasi dengan namanya AliExpress. Jadi, teman-teman udah nggak harus simpan manual link supplier atau cari-cari produk mana nih. Mereka sudah otomatis cariin. Oke. Nah, kemudian yang lebih enaknya lagi adalah yang paling saya suka sebenarnya. Ada namanya ini. Auto Sync Tracking Number. Ini enak banget teman-teman. Ya, dari AliExpress kirim ke DSR, DSR kirim ke konsumen, dan itu udah tracking numbernya. Dan langsung dikirim ke email. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman pakai DSR ini, itu tuh sama aja kayak kita tugasnya itu cuma memasarkan, mengiklankan produk tersebut, ya atau jualan lah ya. Nah ketika ada pemesanan, semuanya diurusin sama mereka. Mulai dari pengiriman, packing, tracking number, dan lain-lain. Kita cuma fungsinya apa? Forward ke konsumen. Itu pun kalau konsumen minta. Kalau konsumen nggak minta ya nggak usah dikirimin. Tapi secara etika kita kirimin aja sebelum diminta, ya kan? Jangan sampai diminta dulu. Nah, oke, di sini jelas banget semuanya. Kemudian klien kita akan mendapatkan notifikasi email dari mereka atas nama kita sendiri dan sampai di tujuan. Jadi semuanya sudah diatur oleh mereka. Nah, yang enaknya lagi ada yang ketiga, auto update order status. Ini yang paling enak sebenarnya. Oke. Jadi contoh, kalau misalnya di web teman-teman itu ada yang order, kemudian teman-teman approve. Maka begitu approve tinggal login aja ya terus bayar, udah nanti sisanya mereka akan atur. Nah, waktu kita bayar itu adalah harga yang harus kita bayar, harga ini ya original, belum keuntungan. Karena kan kita jualnya harga keuntungan. Jadi contoh nih, teman-teman setting di DSR ambil keuntungan $10. Harga produk 40 contoh ya. Berarti harga jualnya 50. Oke, yang kita bayar ke mereka adalah 40. 10-nya masuk kantong. Jadi nggak usah pusing. Ya kan? Udah nggak usah pusing, nggak usah ngurusin pengiriman dan lain-lain, semua udah diurusin. Nah, ini enaknya. Ada stok manajemen dan masih banyak lagi. Ya, dan ini yang membuat DSS atau DSERS ini lebih apa ya? Gue bisa bilang lebih unggul dibandingkan Obelo sebenarnya. Ya kalau Obelo ini goalnya dari awal udah jelas. Dia hanya menyediakan merchant. Dia hanya menyediakan supplier bahasa ininya. Oke, dia akan bantu kita untuk memilihkan yang ada di apa namanya yang ada di AliExpress. Kemudian kita cukup import produk tersebut, ya terus mengkoneksikan dengan AliExpress. Kalau ada pemesanan berarti pesan di supplier ini. Sedangkan kalau DSRS ini dia enggak. Dia yang sudah tetapkan suppliernya ini kita cuma butuh impor produknya, ke setting harganya, ya dan rata-rata semua produknya itu adalah winning. Jadi kita pintar-pintar milih aja. Ya produknya itu produk unggulan, winning produk unggulan. Jadi kita tinggal pilih aja kita mau main di market atau segmen yang mana. Mau main di gaming kah, fashion kah, atau mana. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya DSRS ini lebih unggul dibandingkan Oberlo. Oke, nah ini adalah update terbaru tentang industri internasional dropshipping. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di video berikutnya.